घास चरने गया कल। बोला ना मेरा नहीं है वो। से come out. तू जायला बोला ना मेरा नहीं है. Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Malal 2019 adalah film drama romantis India yang diperankan oleh Mizan Jafri sebagai Sifaj More alias Siva dan Sharmin Sehgal sebagai Asta Tripati. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Film berawal di Mumbai pada tahun 1998. Ada pertandingan kriket antara tim Siva dan tim Sawat. Siva adalah seorang preman yang disegani di daerahnya, sedangkan Sawat adalah ketua asosiasi yang bernama Signar Prataparao Sawat. Kedua tim bertarung dengan sengit. Penonton bersorak saat Siva memukul bola dengan luar biasa. Hal itu membuat tim Sawat khawatir akan kehilangan posisinya sebagai pemegang piala secara berturut-turut. Lalu bola terakhir dilemparkan oleh tim Sawat dengan sembarangan dan membuat Siva gagal memukulnya. Lemparan itu jelas menyalahi aturan. Komentator bahkan mengatakan bahwa itu pukulan ilegal. Namun wasit memutuskan bahwa lemparan itu tidak ilegal dan memberikan kemenangan kepada tim Sawat. Siva yang tidak terima langsung memukuli si wasit yang sudah disogok itu, membuat suasana jadi kacau. Sawat tak menghentikannya. Dia malah berkata pada Jadav, asistennya, bahwa dia ingin merekrut Siva sebagai anak buahnya. Akhirnya tim Siva dibiarkan menang oleh Sawat hari itu. Saat Siva dan timnya pulang, di tangga menuju rumah, mereka bertemu dengan Asta Tripati yang baru saja pindah ke rumah apartemen sederhana menjadi tetangga mereka. Namun Siva menggalakinya dan menyuruhnya segera minggir dari hadapannya. Lalu Siva menunjukkan kemenangannya pada ibu, serta bagaimana Sawat terkesan padanya. Mendengar hal itu ibu senang, namun ibunya ingin dia fokus pada studinya agar ayahnya, Prabakar, tidak sering mengkhawatirkan masa depannya. Namun Siva berkata bahwa semua orang mempunyai nasibnya sendiri yang tidak bisa diubah. Malamnya ayah pulang dan langsung menghajar Siva. Prabakar kesal dengan kelakuan Siva yang memukuli wasit dan membuatnya malu bertemu tetangga. Saking geramnya, Prabakar menjajalkan telur yang dibawa ibu untuk Siva. Siva tak tahan lagi, dia hampir membalas ayahnya dan membuat semuanya terkejut. Prabakar menantang Siva untuk memukulnya, namun Siva menghempaskan tangan Prabakar, lalu Prabakar mengusirnya dari rumah. Lagi-lagi Asta menghalangi jalannya di tangga, sehingga Asta kembali mendapat omelan. Asta tinggal bersama orang tua dan satu adiknya. Mereka pindah karena ayah Asta bangkrut dan terpaksa pindah di rumah sederhana ini. Ayah merasa bersalah membawa mereka hidup miskin seperti nasibnya dulu di awal pernikahan. Asta sangat baik. Ia menenangkan ayahnya kalau keadaannya baik-baik saja dan senang tinggal di rumah barunya itu. Asta menyembunyikan kesedihannya. Sebenarnya dia tidak senang di lingkungan baru yang dia tinggali. Namun selaku anak sulung, dia harus tetap teguh di depan kedua orang tuanya. Di sisi lain, di bawah kepemimpinan Jadav, Siva mendapat tugas dari Sawat untuk melindungi kampungnya dari orang-orang yang berasal dari daerah utara Mumbai, khususnya Maharashtra. Dia lanjut pergi ke bar untuk merayakan kerjasamanya dengan Sawat. Hingga dia pulang dengan keadaan teler, Asta kembali melihat Siva dan langsung menghindar. Namun Siva malah memperkenalkan dirinya. Keesokan harinya, Baban, teman Siva, mengaku jatuh cinta dengan Asta. Ternyata Baban mengetahui seluk-beluk keluarga Asta. Asta merupakan mahasiswi dari perguruan tinggi paling terkenal di Mumbai. Keluarganya berkasta Trispati yang terkenal kaya raya. Baban akan segera menyelesaikan kuliahnya dan berencana meminang Asta setelah dia mendapatkan pekerjaan bagus. Mendengar itu, Siva semakin tak menyukai Asta dan keluarganya karena kasta Trispati berasal dari timur Mumbai dan sudah dicap sebagai pengkhianat dan Sawat tidak akan menyukai kehadiran mereka. Siva langsung menghubungi Bonsley, pemilik apartemen, dan protes mengapa dia menyewakan rumah kepada seorang Tripati. Bonsley menilai mereka sebagai orang yang baik dan mengesampingkan perbedaan itu. Namun Siva meminta tanggung jawabnya jika kelak sesuatu yang tidak beres terjadi. Di sisi lain, orang tua Asta kedatangan tamu spesial alias sahabat mereka yang mempunyai anak bernama Aditya. Mereka merencanakan perjodohan Aditya dengan Asta. Malamnya Siva bertugas mengawasi jalannya kompetisi bagi para binaragawan yang diadakan Sawat untuk merayakan ulang tahunnya. Tak lama Siva dapat laporan bahwa ada keributan di luar. Ternyata anak buah Sawat tak sengaja menabrak mobil Aditya dan merusak bagian depannya.
Aditya protes minta ganti rugi, namun Siva menyuruhnya segera pergi. Jika tidak, dia dan kawannya akan merusak mobil Aditya lebih parah lagi. Aditya takut dan segera menaiki mobilnya. Tak sengaja, Siva melihat Asta di dalam dan memalingkan wajahnya. Keesokan harinya, Asta mengunjungi tempat Siva untuk mengembalikan piring bekas sereal yang diberikan ibu Siva. Lalu Prabakar datang dan menanyakan kesibukan Asta. Asta menjawab, dia sibuk mengejar gelar sarjana akuntansi. Di depan Asta, Prabakar mencibir dan membandingkan Asta dengan Siva yang tidak mempunyai kerjaan dan tak becus sebagai mahasiswa. Prabakar menyampaikan permintaan untuk mengajar Sonu, adik Siva, agar menjadi pintar seperti Asta. Namun Asta perlu waktu untuk mempertimbangkannya. Keesokan harinya, geng Siva mengumpulkan sumbangan keamanan dari penghuni perumahan Bonsle dan mampir ke tempat keluarga Tripati untuk meminta 1.500 rupiah. Walaupun itu seharusnya sumbangan sukarela. Mereka mengira keluarga Tripati banyak uang, namun ternyata ibu dan Asta tidak bisa membayar sebesar itu. और ऊपर से ये एक थैंक यू। Malamnya seperti biasa, uang sumbangan itu dipakai untuk membeli minuman keras oleh mereka. Namun tongkrongan mereka malah digunakan Asta untuk mengajari anak-anak. Siva emosi dan mengusir mereka. Asta menyuruhnya protes saja ke Bonsle. Siva ingin memberikan pelajaran pada Bonsle. Namun Asta mengancam akan memanggil polisi karena mereka menghabiskan uang sumbangan untuk membeli minuman keras. Siva kesal dan menyinggung suku tempat asal Asta. Asta tidak suka dengan caranya yang rasis. Dia bilang bahwa semua orang di negara ini punya kedudukan yang sama. Asta lahir di Mumbai dan bangga sebagai Mahastrian. Sekarang giliran Asta menyinggung kehidupan Siva sendiri yang berantakan dan sikapnya yang tidak terpuji sebagai orang Mumbai. Teman-temannya beranjak pergi setelah Siva kalah telak. Asta melanjutkan pelajaran bersama anak-anak soal perkalian. Tak disangka, Siva menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan tepat sesuai kalkulator, membuat Asta sedikit kagum. Di dalam acara penghormatan Dewa Ganesha, Siva bertemu dengan Asta lagi. Siva tidak bisa melepas pandangannya dari Asta. Dia sudah cinta kepadanya. Mereka bernyanyi dan menari bersama. Suasana sangat meriah. Siva menggenggam tangan Asta dan bersalaman dengannya, lalu berputar-putar di tengah ruangan. Mereka bersenang-senang. Ini adalah tanda perdamaian di antara mereka berdua. Keesokan harinya, Baban ingin memulai aksinya untuk mendapatkan hati Asta, namun dihentikan oleh Siva yang juga menyukainya, semenjak kejadian semalam. Sehingga kecekcokan pun terjadi. Siva benar-benar dilanda kasmaran dan ingin menyatakan cintanya langsung setelah Asta memandangnya dari seberang jalan. Siva menghampiri Asta, namun dia tak tahu cara memulainya, sehingga Asta pergi meninggalkannya begitu saja. Malamnya warga merayakan Dewa Ganesha lagi dengan meriah. Siva dan Asta duduk bersebelahan di truk yang sama. Asta sedang tertidur di pundak orang asing lalu tanpa sadar beralih ke pundak Siva. Truk berhenti, semua orang turun meninggalkan Siva dan Asta. Melihat hal itu, Baban cemburu dan pergi. Sedangkan Siva, jantungnya jadi semakin berdegup kencang. Dia terus-terusan memikirkan Asta. Paginya Siva melihat kalung cantik di majalah dan berencana untuk membelikannya untuk Asta dan meminta uang pada Sawat, tapi dia malah pergi ke Nandu untuk mengeluh. Di mana Sawat menolak memberinya uang karena dengan alasan Siva tak mengusir orang Trispati. Itu membuat Siva sulit untuk membeli kalung tersebut, namun Nandu menyarankan untuk membeli sesuatu sesuai dengan kemampuannya dari hatinya. Itu lebih berharga. Akhirnya Siva pergi dan beruntung mendapat kalung berinisial A yang jatuh dari pedagang kaki lima. Siva terus mengejar Asta dan berniat untuk memberikan kalung itu. Namun Asta terus saja mengelak. Siva membawa kalung itu bersamanya, pagi, siang, dan malam. Ibunya tidak sengaja melihat kalung itu saat Siva tinggalkan di kamar kecil. Melihat itu, Siva sangat malu pada ibunya. Sampai akhirnya dia bertemu Asta di bus umum. Dengan percaya diri, Siva menyatakan cintanya. Saat hendak memberikan kalung inisial itu, bus merem mendadak. Siva tidak sengaja menyenggol dada Asta. Asta marah dan menampar Siva. Asta berpura-pura tidak mengenal Siva. Penumpang lain yang mendengar itu menggepuki Siva karena mengganggu Asta. Sepulangnya dia ke rumah, Asta mengembalikan kalung itu, di mana ibu Siva kebetulan datang untuk mengambil mangkok. ये लीजिए चेन।
Di sisi lain, Siva yang sedang galau malah memergoki Aditya yang sedang bermesraan dengan wanita lain. Siva menghiraukannya dan pulang ke rumah. Di rumah, ibu menasihatinya. Ibu tahu Siva sedang jatuh cinta. Ibu berpesan agar Siva tak mengulangi kesalahan ayahnya yang sama sekali tak memberikannya cinta dan kasih sayang selama mereka bersama. Bagi Prabakar, ibu hanyalah seorang istri yang harus melayaninya. Ibu lalu mengembalikan kalung inisial A, sembari berpesan agar Siva bekerja dan membeli kalung yang asli. Scene kembali di perayaan Dewa Ganesha. Siva cemburu melihat Aditya dengan Asta. Siva mengambil perhatian Asta dengan bernyanyi di atas panggung. सुनो मेरी जाना आई शपथ अरे कह रे हमको नहीं हरे Asta menyaksikannya dari balkon. Lalu Aditya memaksa Asta berciuman dengannya. Asta menolak karena mereka belum menikah. Merasa ada masalah, Siva datang untuk memberikan kalungnya lagi ke Asta. Aditya kembali memaksa Asta yang tidak mau ciuman dengannya. Siva juga kembali menekan bel dan menanyakan apakah Asta membutuhkan bantuannya atau tidak. Namun Asta hanya diam. Untungnya tak lama orang tua Asta pun pulang ke rumah. Keesokan harinya Aditya mengirim beberapa preman untuk memberi pelajaran Siva yang telah berani mengganggunya berciuman. Membuat pertarungan satu lawan banyak pun terjadi di bawah derasnya hujan. Asta khawatir, dan untung Siva berhasil memenangkan pertarungan itu. Dia lalu memukul kaca mobil Aditya dengan knalpot motor, dan Aditya pun pergi. Siva lanjut menghampiri Asta dan berkata, "Lihatlah, aku membiarkannya pergi, tapi aku tak akan membiarkanmu pergi." Lanjut cerita, Jadav menemui Siva di bar. Ternyata Siva sudah berhenti datang ke kantor Sawat dan juga berhenti bekerja untuk Sawat karena kecewa kemarin Sawat menolak membayarnya. Keesokan harinya, keluarga Tripati menitipkan Asta dengan ibu Siva karena mereka berencana pergi ke Pune selama 2 hari tanpa Asta karena Asta sedang ujian. Lalu pada malam hari, Siva menghampiri Asta yang sedang memasak di rumahnya, padahal Siva sudah membawakannya makan malam. Siva mengejek masakan Asta, tapi Asta memanas-manasi Siva, di mana dia malam ini berencana dinner dengan Aditya. Esoknya, Siva terlihat murung karena tadi malam Asta kencan dengan Aditya. Nandu tertawa lepas. Asta tak keluar sama Aditya. Dia melihat Asta sendirian di restoran Cina. Dia terlihat sangat kelaparan. Lalu Siva pergi menemui Asta yang sedang beristirahat di kantin kampus. Dia duduk di hadapan Asta dan memberikannya makanan di rantang dan bilang untuk tidak makan di restoran Cina itu sendiri lagi karena tidak baik untuk kesehatan. Siva pun pergi dan membuat Asta tersenyum malu. Malamnya Siva modus menawari agar Sonu menemani Asta tidur dengannya. Ternyata adiknya sudah dari tadi tidur di rumah Asta, sehingga dia menawarkan diri untuk ikut bergabung. Asta tentu tidak mau. Asta menutup pintu dan senyum-senyum sendiri. Siva ternyata rela tidur di depan pintu rumah Asta, dan Asta memberikannya selimut. Pagi harinya Asta terlambat mengejar busnya. Melihat hal itu, Siva langsung memberi tumpangan untuk Asta. Membuat Asta semakin menyukai Siva. Bahkan saat menggarap soal ujian, dia senyum-senyum sendiri. Pulangnya Siva menjemput Asta lagi. Mereka berbincang dan Siva menggodanya. Sejak saat itu, Asta mulai nyaman dengan Siva. Sampai-sampai Asta mengajak Siva dinner bersama, mumpung orang tuanya belum pulang. Malamnya mereka jalan berdua, namun di depan publik tidak bersampingan agar tidak ada yang curiga. Siva dan Asta menghabiskan malam itu berkeliling kota. Lalu di suatu tempat mereka duduk berdua.
Asta memperingatkan Siva tentang rokok yang buruk bagi kesehatan. Siva membuat perjanjian apabila Asta menghisap rokok itu sekali dan minum minumannya sekali, maka Siva akan berhenti selamanya. Sehingga Asta pun menghisap rokok Siva. तूने तो सच में आज से नहीं अभी से Untuk menutup kencan malam itu, mereka pergi ke kuil untuk berdoa bersama di hari Selasa. Akhirnya mereka pulang larut malam. Namun ternyata orang tua Asta pulang lebih cepat dan melihat mereka berdua dari balkon. Ayah Asta bertanya apakah mereka berdua saling mencintai. Asta menggelengkan kepalanya namun Siva mengangguk dengan percaya diri. Ayah Asta lalu memberikan 1.500 rupiah kepada Siva dan bertanya, saat menikah nanti, akan dihabiskan untuk apa itu semua? Dari semua jawaban Siva tak mementingkan kebutuhan Asta, sehingga membuat ayah tak terkesan dengannya. Apalagi image-nya sebagai preman sangat buruk di sana. Ayah mempertegas, dia sudah menjanjikan pernikahan Asta dengan Aditya dan ayah Asta pribadi mengundang Siva untuk datang. Lalu Siva angkat kaki dari situ sembari memberikan uang 1.500 rupiah sebagai hadiah pernikahan Asta. Paginya Asta ke teras untuk mengajari anak-anak dan berpapasan dengan Siva. Mereka tidak bisa berbincang karena sekarang Asta diawasi oleh orang tuanya. Membuat Siva berkomunikasi dengan lempar-lemparan surat dari balkon. Mereka membicarakan tentang ujian Siva, di mana Asta menyuruh Siva belajar giat agar cepat lulus. Siva memaksa Asta berjanji untuknya. Namun Asta merobek kertas itu tanpa jawaban balik, membuat Siva menghampirinya. Asta bilang akan memikirkan untuk mau berpacaran dengan Siva apabila Siva belajar dengan benar untuk ujiannya. Sebenarnya Siva memang orang yang cerdas, dia mengerjakan ujiannya dengan cepat. Namun peserta ujian di depannya membuang kertas contekan di depan mejanya. Itu membuat pengawas menuduh Siva berlaku curang. Peserta di depannya tak mengakui, dia juga terlihat terpelajar. Sehingga pengawas terus menuduh Siva. Siva emosi, dia sudah jujur tapi nggak didengar. Sehingga mau tak mau dia menghajar pengawas untuk membela diri. Siva berakhir ditahan. Asta menebusnya dengan uang tabungannya. Ayah Siva juga ada di situ. Akhirnya mereka bertiga pulang dengan taksi. Prabakar terus menceramahi Siva di perjalanan pulang, membuat Asta juga menegurnya untuk tidak mengomeli anaknya di depan umum. Asta lalu pulang dan bertemu Aditya yang mengajaknya pergi untuk makan malam karena itu adalah hari ulang tahunnya. Mereka berpapasan dengan Siva dan ayahnya di tangga. Lalu saat Asta hendak tidur, dia menulis diarinya tentang Siva. Semua tentang Siva. Dia mencintai Siva apa adanya. Keesokan harinya, Asta menemui Siva untuk menawarkannya pekerjaan dan mulai memikirkan masa depannya. Siva hendak meneguk minumannya, namun didahului Asta yang meminum semua yang ada di gelas. Sesuai janjinya, Siva harus berhenti minum saat Asta minum bersamanya. Keesokan harinya, mereka berdua pergi ke suatu perusahaan penjualan saham dan bertemu dengan kepalanya. Karena tak punya pengalaman, bos menyuruh Siva bekerja dari bawah dulu seperti office boy, sembari belajar tentang saham. Siva menolak keras dan pergi dari kantor kepala. Lalu Asta menyusulnya dan membujuknya untuk mengambil pekerjaan itu. Asta juga memotivasinya dengan memberitahu cerita masa lalu kepala kantor di sana yang sebelumnya hanyalah penjual surat kabar dan berhasil mendirikan perusahaan saham. Akhirnya berkat Asta, Siva menerima pekerjaan tersebut dan menyetujui kontraknya. Lalu Siva ingin merayakan pekerjaan barunya dengan teman-temannya. Namun Asta mengingatkan dia, keluarga jauh lebih penting dari teman. Asta meminta Siva memberitahu job barunya itu pada ayahnya. Siva menolak, ayah pasti merobek surat kontrak itu. Asta bilang biarkan saja. Jika ayah tak suka, maka kamu harus membuktikan keberhasilanmu, baru kita merayakannya. Siva pun pulang dan langsung menunjukkan surat itu kepada ayahnya. Prabakar melihat isi surat itu dan tidak merobeknya seperti perkiraan Siva. Dia malah berdiri dan mengambil uang yang selalu dia sisihkan di satu piala. Setiap kali Siva memenangkan pertandingan dengan harapan bahwa suatu hari nanti Siva akan membawa kabar bahagia. Lalu ayah menyuruh Sonu membeli manisan sebagai perayaan. Ini pertama kali ayah merasa bangga dengan Siva. Keesokan hari, Siva bersiap untuk hari pertama bekerja. Dia menyuruh ibu berhenti untuk menjual makanan ringan karena kini dia sudah bisa menghasilkan uang. Ibu sangat terharu. Alhamdulillah, anaknya sudah dewasa. Sebelum pergi, Asta memperingati Siva untuk membuat buku rekening karena itu sangat diperlukan. Siva pun berangkat dan bekerja dengan baik. Beberapa hari kemudian, Asta membantu Siva mengurus formulir pembuatan rekening bank. Siva berencana membelikan cincin seperti di jari manisnya. Namun ternyata, cincin itu adalah cincin pertunangannya dengan Aditya tadi pagi. Siva terdiam. Dia merobek formulir sembari berkata,
Aku lakukan ini demi kamu, tapi kamu memilih dia. Malamnya, karena sangat terpukul, Siva mabuk dan menggedor-gedor pintu rumah Asta. Lalu dia dibawa pulang oleh keluarganya, sembari mencurahkan isi hatinya dengan lantang. Esoknya saat Siva sedang bekerja, dia mendapat panggilan yang mengabarkan tentang Asta. Dia bergegas pulang dan saat sampai di sana, rumah Asta sudah kosong. Ternyata mereka sudah pindah dari sana. Lalu Siva langsung berangkat ke rumah baru Asta dan memanggilnya dari bawah. Ayah Asta menemui Siva dan menanyakan berapa banyak uang yang dia inginkan. Namun Siva tidak butuh sepersen pun uang itu dan mengaku bahwa dia mencintai Asta. Namun ayah Asta percaya bahwa anaknya tidak mencintai Siva. Asta sendiri yang bilang. Ayah lalu meminta Asta mengkonfirmasi perkataan Siva. Asta lalu menanyakan Siva tentang formulir rekening bank terlebih dulu sebelum akhirnya mengaku bahwa dia juga mencintai Siva. Namun cintanya itu tidak lebih besar daripada cintanya untuk ayahnya. Asta menyuruh Siva melupakan semua tentangnya dan kembali ke dalam rumah. Hujan deras pun turun. Asta duduk dan menangis sendiri di rumah sambil melihat foto keluarganya. Tak lama dia pergi ke balkon untuk mengambil bukunya. Di sana dia melihat Siva yang berdiri di bawah derasnya hujan dan memegang formulir rekening bank yang sudah terisi lengkap di tangannya. Air mata bergenang di mata Asta melihat Siva di bawah. Dengan bahasa isyarat, Asta menyuruhnya pergi dan akan menelponnya nanti. Maka Siva berjalan pergi dari sana. Keesokan harinya dengan jujur, Asta pamit ke ibunya ingin bertemu dengan Siva untuk terakhir kalinya. Ibu tentu tidak setuju karena pernikahannya dengan Aditya tinggal 1 bulan lagi. Justru karena itu, Asta ingin pergi agar tidak ada penyesalan. Dia meminta ibu untuk tidak menghentikannya karena setelah menikahi Aditya, dia akan belajar bahagia. Akhirnya mereka berpelukan dan Asta dibiarkan pergi. Di pinggir pantai, mereka duduk dan mengurus formulir itu bersama. Di sana, Siva menanyakan kepada Asta apakah dia benar-benar mencintainya. Namun hujan turun dan mereka bergegas pergi dari sana. Asta lalu menelpon teman kuliahnya untuk menumpang sebentar di rumah temannya. Pergilah mereka berdua ke sana. Mereka duduk berdua di sofa dan saling menggenggam tangan, berpelukan dan enak-enak tentunya. Setelah selesai, Siva mengajak Asta untuk menikah. Asta akan selalu mencintai Siva, namun mereka tidak bisa menikah. Siva menangis keras. Tanpa Asta, hidupnya akan hancur. Asta tidak bisa menahan air matanya. Keinginan hati dan pikirannya tidak selaras. Keluarganya sangat butuh dia untuk menikahi Aditya karena penyakit ayahnya. Nasibnya hanya dipaksa oleh keadaan. Mereka tidak bisa berbuat apapun, hanya bisa menangisi nasib yang tidak bisa mereka ubah sembari berpelukan. Setelah itu mereka berjalan pulang, berbincang singkat, dan membayangkan tentang pernikahan. Ternyata kunci rumah temannya tidak sengaja dibawa. Asta ingin mengembalikannya. Tanpa melihat jalan, Asta tertabrak truk besar. Siva refleks berlari menyusul Asta, namun dirinya juga ikut tertabrak mobil. Keduanya saling menatap satu sama lain, tergeletak di jalanan, dan perlahan tak sadarkan diri. Singkat cerita, Siva sudah sadar di rumah sakit dan ditopang untuk melihat keadaan Asta. Aditya ingin menyerang Siva, namun dihentikan. Siva lalu berjalan masuk ke ruangan dan melihat kain putih menutupi sekujur tubuh Asta. Asta ternyata tak bisa diselamatkan. Lalu saat keluarga mengadakan upacara penghormatan terakhir, Siva sangat terpukul dan diam di sana bersama Nandu. Sampai akhirnya semuanya pergi. Setelah kepergian Asta, dia menjadi sangat murung dan berhalusinasi tentang Asta. Suatu hari, Ibu Asta memberikan buku diari Asta kepada Siva. Siva membacanya dan menangis membaca tulisan Asta tentangnya. Siva masih menyimpan diari itu hingga tahun 2019, di mana dia sudah sukses dan mempunyai perusahaan sahamnya sendiri yang dibuat berdasarkan nama Asta. Di ruang kerjanya, bayangan Asta kembali muncul. Mereka berbincang berdua tentang kehidupan Siva sekarang. Ini adalah bentuk cinta sejati. Meski kisah cinta mereka tidak lama, tapi pernah indah pada masanya. Dan sayangnya, kisah itu berakhir dengan tragis. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.